Lupakan ramalan harian yang bilang kamu bakal ketemu jodoh di pasar. Astrologi kuno itu sebenarnya adalah sistem kode karakter manusia yang disusun ribuan tahun lalu. Di balik gambar binatang yang sering kita lihat, ada logika simbolis yang menjelaskan kenapa sifat kalian begitu. Hari ini, kita bongkar 12 kode rahasia zodiak, kenapa simbolnya begitu, dan fakta unik apa yang sering salah dipahami. Siapkan mental, mari kita mulai. Nomor 1, Aries, si bayi perang. Kita mulai dari Aries. Banyak yang bingung kenapa zodiak yang katanya garang ini malah simbolnya domba jantan. Apa hubungannya sama Shaun the Sheep? Ternyata, simbol ini diambil dari mitologi Yunani tentang Golden Fleece atau bulu domba emas. Secara nalar, domba jantan di alam liar itu hewan yang menyelesaikan masalah dengan cara mengadu kepalanya atau headbutt. Ini melambangkan keberanian Aries untuk menerjang rintangan tanpa mikir panjang. Kalau ada tembok, mereka bukan cari pintu, tapi temboknya ditabrak. Fakta uniknya, Aries adalah bayi zodiak. Karena dia urutan pertama dalam roda astrologi, secara psikologis dia membawa energi bayi yang baru lahir. Energinya meledak-ledak, maunya sekarang, sangat self-centered, dan menuntut perhatian penuh. Jadi kalau teman Ariesmu rewel, maklumi saja, dia bayi yang kejebak di tubuh orang dewasa. Nomor 2, Taurus, CEO kehidupan. Lanjut ke Taurus. Simbolnya banteng. Ini bukan sembarang sapi, tapi referensi dari mitos Zeus yang menyamar jadi banteng putih indah untuk memikat Eropa. Kenapa banteng? Karena hewan ini merepresentasikan kekuatan fisik yang masif tapi cinta damai. Banteng itu kerjanya cuma duduk di rumput dan makan seharian dengan tenang. Tapi ini kuncinya, kalau kamu ganggu ketenangannya, dia bisa nyelunduk kamu sampai ke UGD. Stabil tapi mematikan. Fakta uniknya, Taurus adalah zodiak yang paling terhubung dengan panca indera. Mereka punya hidung dan lidah yang mahal. Mereka bisa membedakan mana kain murah dan kain sutra cuma dari sentuhan. Kalau mereka dibilang matre, sebenarnya salah. Mereka cuma punya standar kenyamanan indrawi yang sangat tinggi. Nomor 3, Gemini, si multitasking sosial. Ini dia yang sering dituduh bermuka dua, simbolnya si kembar. Dalam mitologi, ini adalah Castor dan Pollux. Yang satu manusia biasa, alias mortal, yang satu anak dewa, alias abadi. Kenapa simbolnya harus dua orang? Ini menggambarkan dualitas Gemini yang bisa melihat dua sisi mata uang sekaligus. Mereka adalah jembatan antara dunia ide dan kenyataan. Mereka bukan palsu, tapi otak mereka memproses dua perspektif berbeda dalam satu waktu. Fakta uniknya, Gemini sering dituduh bermuka dua padahal kemampuan aslinya adalah social chameleon. Mereka beradaptasi super cepat, cara ngomong mereka ke bos, ke teman, dan ke pacar bisa beda total dalam hitungan detik. Itu bukan munafik, itu skill multitasking sosial tingkat dewa. Nomor 4, Cancer, cangkang keras, hati lunak. Masuk ke Cancer, simbolnya kepiting. Asalnya dari kepiting Gasar Karkinos yang nekat mencapit kaki Hercules. Kenapa kepiting? Nalar simbolisnya jelas. Hewan ini membawa rumahnya kemana-mana. Ini menjelaskan sifat Cancer yang sangat homebody. Selain itu, anatomi kepiting adalah cangkang keras di luar, daging lunak di dalam. Mereka membangun tembok pertahanan yang tinggi dan kelihatan judes semata-mata untuk melindungi perasaan mereka yang sebenarnya lembek banget kayak bubur. Fakta uniknya, Cancer adalah penimbun kenangan. Mereka zodiak yang paling susah membuang barang yang punya nilai sejarah. Tiket bioskop 10 tahun lalu, stroke belanja kencan pertama, semua disimpan. Ingatan mereka soal masa lalu itu tajam banget, jadi jangan coba-coba bohong soal kejadian tahun lalu ke mereka. Nomor 5, Leo, Raja Panggung. Leo simbolnya singa Nemea. Dalam mitos, singa ini kulitnya kebal, nggak mempan ditembus senjata apapun sampai akhirnya dikalahkan Hercules. Simbol singa dipakai untuk mewakili ego, kebanggaan, dan aura kerajaan. Singa adalah raja hutan yang nggak perlu mengaum keras untuk ditakuti. Cukup duduk diam saja auranya sudah dominan. Leo merasa mereka punya hak lahir untuk dihormati. Fakta uniknya, secara medis astrologi, Leo menguasai organ jantung dan tulang belakang. Itulah kenapa istilah berbesar hati sangat cocok buat mereka. Leo yang sehat adalah yang murah hati dan hangat. Tapi karena menguasai tulang belakang, kalau harga diri mereka diserang, mereka bisa jadi orang yang paling kaku dan gak bisa membungkuk alias gengsi selangit. Nomor 6, Virgo, editor kehidupan. Virgo simbolnya sang gadis atau Astrea, dewi yang terakhir meninggalkan bumi sambil membawa gandum. Kenapa gandum? Ini simbol masa panen. Gandum itu harus dipilah, mana biji yang berguna, mana kulit sekam yang sampah. Itulah cara kerja otak Virgo, memilah. Mereka punya filter otomatis untuk memisahkan mana yang efisien dan mana yang buang waktu.
Mereka bukan cerewet, mereka cuma sedang mengedit kekacauan di sekitarnya. Fakta uniknya, Virgo punya koneksi syaraf langsung ke sistem pencernaan. Istilah gut feeling atau firasat, perut, buat mereka itu harfiah. Kalau Virgo merasa cemas atau ada yang nggak beres di situasi tertentu, biasanya perut mereka langsung sakit atau mulas duluan sebelum otak mereka sadar ada masalah. Nomor 7, Libra, timbangan yang goyang. Satu-satunya zodiak yang simbolnya benda mati, timbangan. Ini milik Dewi Keadilan, Themis. Kenapa timbangan? Karena Libra lahir di momen equinox, saat siang dan malam durasinya sama persis. Misi hidup mereka adalah mencari titik tengah yang mustahil itu. Timbangan itu alat ukur, dia nggak bisa diam kalau berat 11. Jadi kalau Libra kelihatan pelin-pelan, itu karena mereka sedang mengkalibrasi situasi. Fakta uniknya, sifat indecisive atau susah ambil keputusan Libra itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena ketakutan akan ketidakseimbangan. Mereka takut kalau pilih A, si B bakal merasa nggak adil. Akhirnya mereka mikir kelamaan sampai makanannya keburu dingin. Nomor 8, Scorpio, detektif bawah sadar. Scorpio simbolnya kalajengking, hewan kecil yang hidup di celah gelap tanah, tapi punya bisa yang mematikan kalau diinjak. Kenapa kalajengking? Ini melambangkan mekanisme pertahanan diri yang ekstrim. Scorpio itu makhluk kecil, alias emosional, yang butuh senjata besar alias sengatan untuk melindungi diri dari dunia yang jahat. Mereka nggak akan nyerang duluan, tapi kalau kamu senggol, bisanya itu dendam yang nggak kelar 7 turunan. Fakta uniknya, Scorpio adalah satu-satunya zodiak yang punya 3 fase evolusi Pokemon. Fase dasarnya adalah kalajengking, berbisa di tanah. Kalau sudah belajar, dia berubah jadi elang, pengamat tajam di langit. Dan level tertingginya adalah Phoenix, burung yang bangkit dari abu kehancuran. Jadi, Scorpio punya kemampuan bangkit dari kegagalan yang paling gila dibanding zodiak lain. Nomor 9, Sagittarius, filosof liar. Simbolnya Centaur, makhluk setengah manusia setengah kuda, yang sedang memanah ke langit. Kenapa bentuknya aneh begini? Ini simbol konflik batin mereka. Bagian kuda mewakili insting binatang, hasrat liar dan kebebasan fisik. Bagian manusia mewakili otak, filsafat, dan pencarian Tuhan. Panahnya mengarah ke atas artinya mereka selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Mereka ingin lari bebas kayak kuda, tapi otaknya mikir terus kayak filsafat. Fakta uniknya, Sagittarius sering disebut zodiak anak emas semesta. Mereka sering banget ceroboh, lupa barang, atau nekat ambil resiko bodoh. Tapi anehnya, sering selamat atau malah untung di detik terakhir. Itu karena pengaruh Jupiter, planet keberuntungan yang jadi pelindung mereka. Nomor 10, Capricorn, kambing laut ajaib. Simbol Capricorn ini paling absurd, kambing laut. Atasnya kambing, bawahnya ekor ikan. Apa logikanya? Kambing gunung adalah hewan yang jago mendaki puncak tertinggi, simbol ambisi karir dan status sosial, sedangkan ekor ikan memampukan mereka menyelam ke dekatan samudra, simbol strategi dan ketahanan batin. Jadi Capricorn itu monster yang bisa main di 2 alam. Dia bisa kerja keras di kantor sampai jadi CEO, tapi juga punya kedalaman strategi yang nggak kelihatan di permukaan. Fakta uniknya, Capricorn punya efek Benjamin Button. Waktu kecil mereka biasanya kaku, serius, dan tua sebelum umurnya karena kebanyakan mikir tanggung jawab. Tapi makin tua, mereka justru makin rileks, makin kelihatan muda, dan makin jago nikmatin hidup. Mereka telat nakal. Nomor 11, Aquarius, alien masa depan. Simbolnya pembawa air, tapi zodiaknya elemen udara. Kok bisa? Jangan salah paham, gambar itu adalah Ganymede yang menuangkan air pengetahuan dari langit ke bumi. Jadi yang dituang itu bukan air H2O, tapi ide, gagasan, dan gelombang otak. Udara melambangkan intelektual. Aquarius tugasnya menyebarkan ide-ide baru ke umat manusia yang masih primitif. Fakta uniknya, Aquarius adalah zodiak yang paling sering merasa disassociated atau merasa kayak alien. Cara pikir mereka seringkali terlalu maju ke masa depan sampai nggak nyambung sama orang zaman sekarang. Mereka peduli sama kemanusiaan secara global, tapi seringkali kaku dan canggung kalau disuruh peduli sama satu manusia di depannya. Nomor 12, Pisces, si penampung segalanya. Terakhir, Pisces simbolnya 2 ikan yang berenang berlawanan arah tapi terikat satu tali. Kenapa berlawanan? Ini simbol konflik abadi antara dunia nyata dan dunia mimpi. Satu ikan ingin berenang naik ke permukaan, alias realita, ikan satunya ingin menyelam ke dasar laut, alias imajinasi. Talinya melambangkan bahwa mereka nggak bisa lepas dari 2 dunia itu. Mereka hidup di perbatasan antara waras dan halu.
Fakta uniknya, sebagai zodiak penutup, Pisces dikatakan sebagai old soul. Secara spiritual, mereka menyerap sedikit demi sedikit sifat dari 11 zodiak sebelumnya. Makanya Pisces bisa sangat empatik. Mereka bisa paham kemarahan Aries, keras kepalanya Taurus, sampai anehnya Aquarius. Mereka adalah spons emosi berjalan. Nah, itu dia bedah nalar 12 kode rahasia zodiak. Ternyata simbol-simbol itu bukan coretan iseng, tapi rangkuman psikologi manusia yang cukup masuk akal kan? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar, dalam satu waktu.